좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Hasanah dengan NIM 236151061 dari kelas 2B Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Sri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan sejarah sastra dari angkatan Balai Pustaka sampai dengan angkatan Sastra Cyber. Perkembangan sejarah sastra dari angkatan Balai Pustaka sampai dengan angkatan Sastra Cyber merupakan sebuah evolusi dan adaptasi sastra Indonesia karena mengalami perubahan zaman serta perkembangan teknologi yang ada. Yang pertama adalah angkatan Balai Pustaka, yaitu sekitar tahun 1920 sampai 1942. Ciri khas dari angkatan ini adalah penggunaan bahasa Melayu baku, bertema nasionalis, serta sastranya yang realis. Salah satu contoh karya pada angkatan ini yaitu berjudul Layar Terkembang yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang menceritakan tentang keadaan masyarakat Minangkabau pada saat itu, yang bertokohkan Buya Hamka serta Sultan Takdir Ali Syahbana sendiri, yang menceritakan tentang perjuangan para tokoh untuk mencari identitas serta nilai-nilai kehidupan pada saat zaman mereka. Yang kedua adalah angkatan 45, yaitu sekitar tahun 1945 sampai dengan 1966. Ciri khas dari angkatan 45 adalah bertema revolusi, patriotisme, serta idealisme. Salah satu contoh karya pada angkatan 45 yaitu berjudul Senja di Jakarta yang ditulis oleh Mokhtar Lubis. Novel tersebut menceritakan tentang masyarakat Jakarta pasca kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokohnya bernama Amir yang berprofesi sebagai seorang wartawan yang ingin mengungkapkan sebuah kebenaran karena pada saat itu sedang terjadi konflik politik serta sosial karena pasca kemerdekaan Indonesia. Dalam novel tersebut menceritakan bagaimana sebuah kejujuran, keadilan, serta perjuangan yang dilakukan oleh Amir untuk menghadapi rintangan hidup ini. Yang ketiga adalah angkatan 66, yaitu sekitar tahun 1966 sampai dengan tahun 1970-an. Ciri khas dari angkatan 66 yaitu kritik sosial serta eksperimen sastra. Salah satu contoh karya yang ada pada angkatan 66 yaitu berjudul Bila Malam Bertambah Malam yang ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma. Novel itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari di Jakarta, apalagi ketika malam hari. Dengan kepenulisan yang khas dan juga imajinatif, novel tersebut membahas kehidupan metropolitan seperti kegelapan, kegelisahan, serta beberapa persoalan hidup masyarakat yang hidup di perkotaan. Yang keempat adalah angkatan 80-90-an, yaitu sekitar tahun 1980 sampai dengan 1990. Ciri dari angkatan ini adalah kritik sosial serta penggunaan bahasanya yang non-formal. Salah satu contoh karya pada angkatan ini yaitu berjudul Saman yang ditulis oleh Ayu Utami. Novel itu menceritakan tentang 4 wanita yang memiliki latar belakang serta karakter yang berbeda namun terikat dalam hubungan persahabatan. 4 wanita tersebut yaitu bernama Yasmin, Cok, Ayu, serta Sakuntala. Novel tersebut menceritakan tentang perjuangan mereka dalam menghadapi konflik, kebebasan, cinta, agama dalam masyarakat yang masih konservatif. Yang kelima adalah angkatan reformasi, yaitu sekitar tahun 1988 sampai sekarang. Ciri khas dari angkatan ini adalah adanya pro
idealisme, serta kebebasan bereksperimen. Salah satu contoh karya yang ada pada angkatan ini yaitu berjudul Lelaki Harimau yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Novel tersebut menceritakan tentang seorang lelaki misterius bernama Margio yang diduga dapat berubah menjadi harimau. Cerita tersebut berawal dari terbunuhnya tetua di sebuah desa kecil daerah Jawa Barat yang kemudian dikaitkan dengan Margio. Novel ini menggabungkan mitos serta realita kehidupan yang kompleks sehingga menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan yang penuh dengan infik dan konflik. Yang keenam adalah sastra cyber, yaitu sekitar tahun 2000 sampai dengan sekarang. Ciri khas dari angkatan ini yaitu penggunaan media digital dan internet untuk berekspresi. Salah satu contoh karya pada angkatan ini yaitu Tweetbook yang ditulis oleh Doni Dirgantoro. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2010 yang berisi kisah-kisah pendek yang terinspirasi dari pesan-pesan singkat di media Twitter. Dengan kepenulisan yang singkat namun dapat menggugah para pembacanya sehingga buku tersebut menggambarkan bahwa media A few moments later. sosial itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan secara singkat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.